Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji. Menurut sebagian pecinta keris, sebetulnya apa itu keris? Karena yang dibahas adalah masalah keris dan budayanya, sebaiknya kita tentukan dahulu batasan mengenai apa yang disebut keris. Ini perlu karena pada kenyataannya dalam masyarakat sering kita jumpai adanya kekeliruan dan kerancuan mengenai apa yang dinamakan keris. Sebuah benda dapat digolongkan sebagai keris bila benda itu memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Keris harus terdiri dari dua bagian utama, yakni bagian bilah keris termasuk pesi dan bagian gonjo. Bagian bilah dan pesi melambangkan wujud lingga, sedangkan bagian gonjo melambangkan wujud yoni. Dalam falsafah Jawa yang bisa dikatakan sama dengan falsafah Hindu, persatuan antara lingga dan yoni merupakan perlambang harapan atas kesuburan, keabadian, dan kekuatan. 2. Bilah keris harus selalu membuat sudut tertentu terhadap gonjo, tidak tegak lurus. Kedudukan bilah keris yang miring atau condong ini adalah perlambang dari bahwa seseorang apapun pangkatnya dan kedudukannya harus senantiasa tunduk dan hormat bukan hanya kepada Sang Pencipta tetapi juga pada sesamanya. Ilmu padi, kata pepatah, semakin berilmu seseorang maka semakin tunduk orang itu. 3. Ukuran panjang bilah keris yang lazim antara 33 sampai 38 cm. Beberapa keris luar Jawa bisa mencapai 58 cm. Bahkan keris buatan Filipina Selatan panjangnya ada yang mencapai 64 cm. Yang pendek ada keris Budo, keris buatan Nyi Sombro Pajajaran, yakni hanya sekitar 16-18 cm. Sesungguhnya keris yang amat kecil dan pendek misalnya hanya 12 cm, atau bahkan ada yang lebih kecil dari ukuran pulpen tidak dapat digolongkan sebagai keris, melainkan semacam jimatan berbentuk keris-kerisan. Yang keempat, keris yang baik harus dibuat dan ditempa dari 3 macam logam, minimal 2, yakni besi, baja, dan bahan pamor. Keris-keris tua semisal Budo tidak menggunakan baja. Kali ini kita ada keris ini, yang seperti ini oleh sebagian pecinta tosan aji disebut warangka gayaman. Seperti ini. Ini tanpa pendok, gandarnya langsung besar seperti ini. Nah, seperti ini kondisi warangkanya. Ada sebagian pecinta tosan aji yang menyebut batik seperti ini, model batik pada warangka seperti ini, menyebut dengan sebutan timoho sembur. Diperkirakan terbuat dari kayu timoho jenis sembur. Kira-kira seperti itu. Ukirnya juga bagus, ukir lama. Ini keris, kita lihat bilahnya. Keris lurus, ini awalnya saya kira kebulajar, karena bilahnya agak tipis saya kira kebulajar agak lebar bilahnya, tapi ternyata gandiknya tidak terlalu panjang. Menurut saya ini termasuk keris gumbeng, tapi dengan ukuran yang agak kecil dibanding gumbeng pada umumnya. Ukurannya kira-kira segini, 1 jengkal lebih. Kondisi dari desa pamor belum terlihat jelas. Ini saya dekatkan besinya. Bisa rekan-rekan amati untuk besinya untuk calon pamornya. Nah, seperti ini kondisi besi halus.
Awalnya keris ini saya kira kebulajer, kemudian saya kira karena gandek pendek saya kira keris brojol. Ternyata setelah saya amati, saya putuskan menurut saya keris ini dapur gumbeng, keris dapur gumbeng. Nah seperti ini, cuma dalam wujud yang agak kecil dibanding, nah ini bagian sor-sorannya, dibanding dengan gumbeng pada umumnya. Nah seperti ini bagian sor-sorannya. Nah seperti ini, kita bandingkan dengan gumbeng koleksi saya yang lama ini, yang lama sudah saya koleksi. Untuk keris gumbeng yang ini videonya ada di channel ini juga, bagian yang sudah terdahulu. Nah kalau gumbeng model besar kan seperti ini. Nah untuk yang ini model yang lebih kecil. Nah perbandingannya kira-kira seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Namun apabila rekan-rekan punya pendapat lain atau rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing, monggo silahkan, tidak jadi masalah. Nah untuk bilahnya seperti ini, untuk besinya keris ini. Nanti besinya saya buka di akhir video. Nah, kondisi seperti ini kondisi dari desa, pamornya belum terlihat karena belum diwarangi. Nah kondisi besinya seperti ini saya dekatkan. Nah seperti ini kondisi besi untuk keris ini. Besinya termasuk halus ini, agak tipis seperti ciri khas keris gumbeng, tapi halus. Kalau keris gumbeng memang cenderung tipis kerisnya. Ini bagian sor-sorannya. Nah seperti ini bagian sor-sorannya. Ini kita lihat besinya. Bagian wuwungan gonjonya seperti ini. Nah ini bagian wuwungan gonjonya. Nah seperti ini. Untuk besinya seperti ini, termasuk kondisi baik, masih berkarat tapi kondisi termasuk baik. Untuk video kali ini cukup sekian. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Silahkan didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing. Silahkan dinilai sendiri. Terima kasih.